Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo. Biayanya yang bayar. Saran saya kepada saudara Bahar bin Smith, kalau memang antum mau tes DNA, monggo. Ini telah kami lakukan di Genggong juga, hasilnya positif, terkonfirmasi sebagai ada ahlul bait, ada genetika ahlul bait di dalamnya. Kalau memang antum mau tes DNA, sudah antum tidak usah bayar, kita yang biayain. Bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Tentang perkataan Habib Bahar yang harus membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tes DNA itu tidak harus seperti itu. Tes DNA itu adalah uji kekerabatan, membuktikan bahwa Habib Bahar bin Smith ini mempunyai kerabatan dengan para syara'if, para asyraf yang ada di Timur Tengah, itu sudah cukup. Artinya ketika misalkan Habib Bahar bin Smith ini ingin membuktikan dirinya bahwa dia itu di dalam genetik dirinya ada genetika Ahlul Bait Sayyidina Hasan dan atau Sayyidina Husain, cukup dengan dia tes DNA, kode-kode yang dihasilkan dari DNA itu dicocokkan dengan para keturunan yang sudah sahih yang ada di Timur Tengah. Apakah ada kesamaan genetik atau tidak? Kalau ada kesamaan genetik, berarti sudah famili. Karena famili berarti satu buyut. Kan begitu ceritanya. Tidak harus bongkar makam. Ini diketahui oleh orang-orang yang akalnya sehat ini. Orang bisa merekayasa atau mengingkari catatan manusia. Tetapi menurut saya, sekali lagi ada catatan Tuhan yang tidak bisa diingkari. Dan ini ada pada diri kita. Hakikatnya adalah kita ini disusun oleh tubuh kita, disusun oleh seluruh materi leluhur kita, dari Nabi Adam, Ibu Hawa sampai ke bawah menjadi kita. Demikian juga kita berarti punya satu kode yang presisi. DNA kita itu kayak misalkan Imam Ali FJ1 FDC 10500. Ini yang paling sahih, yang paling kokoh DNA itu, tapi basisnya adalah sesuatu yang masih bisa diingkari, masih bisa bohong. Catatan dalam tubuh itu tidak mungkin bisa bohong, tetapi kamu akan mendapatkan catatan dalam tubuh kamu sesuai dengan Hasan Hussein, itu berbasis sesuatu yang masih mungkin bisa bohong, karena tidak pernah bisa mengambil DNA-nya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Itu logika yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini sudah memasuki konten tentang tes DNA. Setiap saya mengulas pembahasan tentang yang pro atau yang kontra, selalu saja kalian itu ujung-ujungnya ya sudah tes DNA. Saya khawatirnya begini, mungkin banyak yang tidak memahami. Jadi kalau kamu perhatikan dari yang disampaikan dari narasi tadi itu, skip bagian awal-awalnya itu, sama-sama banyak duit mereka itu. Jadi sama-sama siap bayar. Habib Bahar mau yang dia yang bayar, Ketua Naat mau dia yang bayarin gitu ya. Bagus lah ya. Berarti sama-sama pemurah. Kemudian yang kedua itu menarik dan dijawab oleh yang ketiga. Yang kedua itu adalah Habib Bahar itu maunya sampelnya itu langsung diambil kepada objeknya. Kalau mau dibuktikan sebagai keturunan Ubaidillah, maka sampelnya harus Ubaidillah. Kalau mau dibuktikan sebagai keturunan Rasulullah, maka sampelnya harus dari Rasulullah. Kalau darahnya, ya wallahu a'lam, ngeri sekali bicara itu ya. Entah darahnya, entah rambutnya, entah apa. Sehingga bahasanya harus menggali. Kenapa menggali? Karena kalau rambutnya yang sudah beredar itu kan juga kita tidak tahu pasti ini rambut Rasulullah atau bukan. Kan ada yang mengklaim ini yang rambut Rasul, ada yang mengklaim ini yang rambut Rasul ya. Artinya difikkan. Objek perbandingannya itu adalah kita langsung dengan Rasulullah, kan begitu maunya Habib Bahar. Tetapi kata Ketua Naat itu bukan begitu caranya. Tetapi kita dites itu adalah dibandingkan dengan DNA orang yang dianggap paling sahih sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Jadi misalnya ada satu orang yang sudah dianggap ini yang paling sahih, maka diambil sampel DNA-nya, kita dicocokkan. Kalau DNA kita cocok dengan orang itu, berarti kita ada kerabat dengan dia, berarti kita ada kerabat dengan Rasulullah lewat jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi ingat kata kuncinya. Tes DNA yang selama ini keluar hasilnya Anda teridentifikasi sebagai keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain itu melalui dibandingkan DNA kamu dengan DNA keturunan dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain.
Keturunan yang keberapa? Ya kamu bayangkan, tes DNA itu mulai tahun berapa? DNA saja ditemukan baru 1950 lebih. Berarti orang yang hidup di masa itu, berarti orang belum lama, mungkin masih hidup orangnya. Jadi mungkin DNA yang dijadikan patokan sampelnya itu bukan keturunan awal-awal, enggak, yang masih hidup aja orangnya. Keturunan kepuluhan mungkin sudah di atas 30, turunan di atas 30 cuma dianggap paling sahih. Misalnya ada fulan dianggap paling sahih sebagai keturunan Rasulullah jalur Hasan. Fulan satunya lagi dianggap paling sahih keturunan Rasulullah jalur Husain. Lalu DNA-nya diambil, lalu kalau ada orang yang mengaku keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dicocokkan DNA-nya sama orang ini. Kalau ada kemiripan berarti sama. Kalau begitu, saya tergelitik juga dengan permintaannya Habib Bahar. Karena kalau kamu perhatikan ucapan orang terakhir itu justru bertentangan dengan ucapan Ketua Naat. Kalau kita mau menelaah secara pelan-pelan ya. Di mana pertentangannya? Kata orang terakhir itu yang menulis pertama kali kalau tidak salah bahwa Ba'alawi itu hasil tesnya tidak ada kemiripan dengan hologramnya Sayyidina Hasan atau hologramnya Sayyidina Husain. Bahkan miripnya itu teridentifikasinya ke suku Yahudi atau apalah, itu sudah pernah saya bahas. Jadi orang itu yang berbicara yang terakhir itu orangnya, kata dia DNA itu valid, paling kuat. Kenapa? Karena catatan yang ada dalam tubuh. Sementara kitab itu masih bisa dipalsukan, bisa kita ingkari. Ya, karena kitab itu adalah catatan orang. Bisa aja orang itu yang mencatat bohong. Maman bukan anaknya Mimin, kita tulis Maman punya anak Mimin. Berarti kan masih bisa bohong. Atau catatan manuskrip bisa saja itu keliru nyebut nama, sehingga nggak heran misalnya di Banten itu manuskripnya beda-beda jalurnya. Sunan Gunung Jati ini lewat Ubaidillah lewat mana, kan sama-sama manuskrip. Jadi kalau masih catatan masih mungkin simpang siur, tapi kalau DNA tidak mungkin ada kesimpang siuran. Ini lalu kita pahami bahwa DNA ini sangat keren, sangat valid. Padahal ada pertanyaan logis sederhana yang akan meruntuhkan itu. Apa itu? Orang yang dijadikan sampel, yang diambil DNA-nya untuk dijadikan patokan sebagai DNA representasi dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ini kan keturunannya yang dianggap paling sahih. Ya, bahasanya Ketua Naat itu. Pertanyaannya, dianggap paling sahih itu berdasarkan apa? Berdasarkan kitab, berdasarkan manuskrip. Berarti sekuat-kuatnya DNA, basisnya adalah orang yang dinyatakan sebagai keturunan Hasan Husain, bukan dengan DNA. Ini logis, Pak. Jadi wajar kalau ada orang yang tidak terima. Ya, misalnya si fulan kamu anggap paling sahih. Berdasarkan apa fulan itu dianggap paling sahih? Berdasarkan kitab lah. Kalau sama-sama berdasarkan kitab, berarti bukan DNA yang paling kuat, tapi kitab. Lalu dia dijadikan patokan prototipe yang mewakili kode DNA-nya Hasan Husain. Iya, kalau kamu sama dengan dia, kalau kamu DNA-nya sama dengan dia, oke, kamu kerabat dengan dia. Sementara dia untuk dibuktikan kerabat beneran dari Hasan Husain tidak pakai DNA, karena tidak ada yang berani mengambil DNA-nya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Paham nggak? Jadi DNA yang kamu anggap paling valid, pijakannya adalah orang yang ditetapkan kesahihannya justru nggak pakai DNA. Berarti orang ini masih mungkin juga bohong sesuai dengan kalimatnya orang tadi, karena berdasarkannya catatan. Berarti DNA tidak mungkin bohong, tapi basisnya adalah sesuatu yang mungkin masih bohong, mungkin masih diingkari. Bahasanya dianggap paling sahih. Bisa saja masih ada yang mengisyalkan orang ini sebagai keturunan Rasulullah. Bisa saja. Siapa yang mujma' alaih, yang tidak pernah ada siapapun yang mengingkari sebagai keturunan Rasulullah? Ada enggak? Dan kalau kamu cari tahu, tidak akan pernah disebut orang yang diambil DNA-nya sebagai patokan, itu tidak akan disebutkan. Karena saya baca itu memang dirahasiakan siapa orangnya. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, biar kamu paham. Sekuat apa sih DNA ini? Kuat untuk memastikan kamu tersambung hubungan kamu dengan orang yang diduga kuat atau dianggap paling sahih sebagai keturunan Rasulullah. Sementara dia diduga atau dianggap paling sahih berdasarkan keturunan Rasulullah tidak pakai DNA. Kenapa? Karena tidak ada yang berani ngambil DNA ke atasnya. Ya kalau begitu kan berarti sama-sama mungkin kamu DNA-nya sama dengan fulan. Ngotot, oh saya sudah hasil DNA ini, sudah persis dengan orang ini.
Kekuatan kamu dengan jalur DNA masih di bawah kekuatan dia jalur kitab. Kenapa? Karena dia dipastikan sebagai keturunan Rasul jalur kitab, jalur catatan, bukan jalur DNA. Berarti DNA itu masih di bawah catatan. Apalagi yang agak lucu kalau misalnya mau tes DNA Ba'alawi untuk membuktikan status Ubaidillah benar-benar putra Ahmad. Benar-benar Ubaidillah sambung ke Rasulullah. Jadi, kamu mau pastikan orang di tahun 300 mau dipastikan dengan orang yang ada di tahun 1400. Kalau ini dites tidak sambung ke Rasulullah, berarti Ubaidillah bukan. Itu lucu, Pak. Lucunya apa? Dari mana kamu bisa memastikan orang ini sambung benar-benar dengan Ubaidillah? Kan dasarnya kitab. Katanya kalau kitab bisa saja dipalsukan. Ubaidillah punya anak Alwi bin Ahmad. Terus dia punya anak Alwi. Alwi punya anak terus. Itu kan kitab semua, bukan DNA. Jalurnya aja ini menurut kamu kitab dan itu bisa dipalsukan, bisa direkayasa, bisa diingkari. Lalu bagaimana kamu memastikan Habib yang sekarang itu benar-benar dari Ubaidillah? Sehingga ketika misalnya ada Habib yang tidak tercatat, berarti Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad Al-Muhajir. Itu kan lucu ya, lucu. Kamu mau memastikan orang yang di atas, dipastikan dari bawah. Sementara hubungan yang bawah ke atas ini masih berdasarkan kitab, bukan berdasarkan DNA. Kecuali kamu bisa cari DNA-nya Ubaidillah. Kamu cari DNA-nya Ahmad Al-Muhajir, baru diadu itu benar keturunan apa enggak. Itu jadi masuk akal juga idenya Habib Bahar itu ya. Makanya kalau saya sendiri, apakah saya percaya dengan tes DNA? Saya percaya bahwasanya orang ini adalah sama dengan orang yang keturunannya dianggap paling sahih. Tapi kalau sama benar berdasarkan DNA dia keturunannya Hasan Hussein, ya tergantung saya percaya kepada orang yang di atas itu yang dijadikan sampelnya itu. Kan begitu. Kenapa? Karena orang yang dijadikan sampelnya ini adalah ditetapkan berdasarkan kitab, berdasarkan catatan, bahasanya yang paling sahih. Kecuali kalau misalnya orang yang dijadikan patokan itu ditesnya berdasarkan DNA juga. Inilah maksud saya yang sering saya bilang, DNA itu bukan seperti kamu nimbang tepung, saksikan bersama-sama berapa tepungnya, ada segenggam tepung terus kamu taruh di timbangan, kamu lihat, oh 3,5 kg. Bukan begitu, Pak. Gak sesederhana itu ya. Sampelnya saja bukan langsung, kan begitu yang jelas ya. Tapi berdasarkan orang yang dianggap paling sahih. Berarti setidaknya statusnya nanti kamu, kalau sama dengan orang ini, berarti kamu berstatus paling sahih. Apakah tidak mungkin salah? Ya mungkin. Kenapa? Sesuai dengan ucapan dia. Kitab itu bisa salah. Sesederhana itu ya. Kenapa ketika kita bisa salah, maka orang ini bisa salah? Karena orang yang tes DNA saat ini, patokannya adalah orang yang ditetapkan berdasarkan kitab, bukan berdasarkan tes DNA. Saya ulang-ulang biar kamu paham. Biar kamu itu cara berpikirnya itu adil gitu loh. Ya. Apalagi ada yang bawa-bawa masalah khilafah. Khilafah itu menebak orang ya, ketika ada persengketaan nasab itu. Itu di zaman Rasul itu, anak dan bapaknya. Bukan anak mau dinisbatkan kepada turunannya yang ke-30, lalu dicari orang yang mewakili orang yang 30 ya. Enggak begitu. Tapi anak ke bapak. Diperhatikan ciri fisiknya, dipanggil yang ahli, oh ini mirip. Oh ya, berarti ditetapkan nasabnya. Kalau dibandingkan dengan khilafah dengan tes DNA, ya seharusnya itu yang dijadikan sampel langsung orangnya. Bukan keturunan-keturunannya, yang mana keturunan-keturunannya ini ditetapkan sebagai keturunan dia, bukan khilafah lagi, tapi kitab. Bukan DNA lagi, tapi kitab. Jadi logika sederhananya, ini yang paling sahih, yang paling kokoh DNA itu, tapi basisnya adalah sesuatu yang masih bisa diingkari, masih bisa bohong. Catatan dalam tubuh itu tidak mungkin bisa bohong, tetapi kamu akan mendapatkan catatan dalam tubuh kamu sesuai dengan Hasan Hussein, itu berbasis sesuatu yang masih mungkin bisa bohong, karena tidak pernah bisa mengambil DNA-nya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Itu logika yang sederhana. Allahumma hadina ada sabil. Semoga semuanya itu bisa menerima apapun yang benar, walaupun suka tidak suka. Terbukti palsu atau terbukti tidak palsu, ya silahkan ya. Semuanya akan menemukan jalannya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.